Cita-cita Indonesia swasembada pangan adalah langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pidato perdananya usai dilantik, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia swasembada pangan dalam 5 tahun ke depan. Prabowo optimis dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Saudara-saudara sekalian, saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Namun keinginan untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan akan berhadapan dengan tantangan besar. Di antaranya keterbatasan lahan, infrastruktur, irigasi, dan bahkan sumber daya manusia pertaniannya. Pembangunan infrastruktur yang berlangsung masif 1 dekade terakhir, seperti jalan tol hingga bandara, masih sebatas mempermudah mobilitas atau distribusi. Nyatanya masalah mendasar di sektor pertanian masih ditemui di lapangan, seperti akses irigasi, teknologi, hingga pada penetrasi pasar yang terbatas. Di sisi lain, ketergantungan Indonesia pada impor pangan masih tinggi. Dalam upaya mencapai target swasembada pangan, Kementerian Pertanian menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum guna membahas tentang optimalisasi pemanfaatan bendungan dan irigasi dalam menunjang aktivitas pertanian. Kolaborasi intensif digencarkan melalui program yang bertujuan untuk meningkatkan luas lahan sawah dan produktivitas pertanian dengan memadukan strategis intensifikasi, quick win, dan ekstensifikasi yang diharapkan dapat menambah luas tanam untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional. Setidaknya ada beberapa titik yang akan menjadi fokus utama yang tersebar di 12 provinsi. Strategi intensifikasi dengan mengembangkan 1 juta hektar lahan mencakup peningkatan luas tanam di daerah irigasi. Sementara itu, strategi ekstensifikasi bertujuan mencetak sawah baru seluas 1,3 juta hektar. Kementan bertanggung jawab pada sarana produksi padi mulai dari alat mesin pertanian serta program olah dan cetak sawah. Sedangkan untuk Kementerian PU nantinya akan berfokus pada tanggul, irigasi, pompa air, hingga pintu air. Kementan menyediakan dukungan sarana produksi pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dan kita masih berbincang spesial bersama dengan Bapak Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pak Amran, tadi Anda mengatakan dan sudah disampaikan juga di rilis publik bahwa ada sekitar 7 program utama yang akan dilaksanakan tahun depan. Ini kan anggarannya tentunya harus memadai begitu. Kalau nggak salah, dari Kementerian Pertanian mengajukan 68 triliun. Tetapi yang disetujui sejauh ini berapa, Pak? Sekarang 29 triliun. 29, itu kan ada perbedaan yang cukup jauh. Nah, itu seperti apa? Nah, sebenarnya ya, untuk mencapai suatu tujuan, bukan semata-mata anggaran. Kami tidak akan duduk di sini kalau kami berpatokan bahwa harus ada modal, harus ada keluarga pejabat dan seterusnya. Bukan. Disitulah kecerdasan kita mengelola sumber daya yang terbatas, tetapi kita bisa optimalkan. Orang hebat kalau sumber dayanya sangat terbatas, tetapi bisa mencapai lompatan. Contoh, dulu kita merdeka dengan bambu runcing. Nggak ada rumusnya. Kalau kalkulasi, dianalisa, dikalkulasi bagaimanapun, tidak mungkin kita merdeka. Tapi ada keyakinan yang kuat di sana. Ada para pahlawan kita tidak pernah yakin akan merebut kemerdekaan. Kita merdeka. Kembali ke yang tadi. Salah satu contoh kami lakukan kemarin. Anggaran tidak bertambah, tapi produksi bertambah nilainya 13 triliun. Anggaran tidak bertambah. Contoh. Anggaran kami, sisa anggaran waktu itu tinggal kalau tidak salah 2-3 triliun. Kami refocusing. Biaya perjalanan dinas tunda, pangkas, hotel seminar kita hilangkan, biaya rehab kantor yang begitu besar, begitu banyak seluruh Indonesia kantor kami, dinolkan. Kenapa? Kami yakin tidak rubuh dalam waktu 5 tahun ke depan. Kita pakai apa yang ada. Kemudian
biaya gunting-gunting pita, udah Peresmian. ngumpul-ngumpul, bahkan kegiatan seremoni yang tidak memberi dampak langsung petani, kami refocusing. Totalnya berapa? 1,7 triliun. Kami kumpul. Ada 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar kami kumpul. Langsung kami tetapkan, minta maaf, ada dirjen, ada direktorat, puasa dulu. Baca koran, olahraga, itu kan sehat juga. Olahraga aja, karena anggarannya aku cabut. Ini kami belikan pompa, karena darurat pangan kemarin El Nino. Kami belikan alat mesin pertanian, kami belikan benih, ini yang ditunggu petani. Oke, kami berikan. Tahu hasilnya apa? Spektakuler. Hasilnya adalah surplus daripada tahun lalu di saat musim kering paceklik. Itu surplus 1 juta lebih, 1,1-1,2 juta ton dibanding sebelumnya. Harusnya kan dibawa karena ada El Nino, La Nina, ada musibah kan, tetapi melampaui 5 tahun sebelumnya. Ini kan tidak menambah anggaran, anggarannya tidak ada tambahan, tetapi produksinya melompat itu 1 juta ton, dan bukan kata saya, kata BPS. Caranya bagaimana? Karena efisiensi tadi. Efisiensi, kemudian tepat sasaran. Dialihkan ke yang lebih prioritas. Untuk yang produktif. Okay. Contoh, pompanisasi di Pulau Jawa ada 500.000 hektar, kita berikan pompa 60.000 unit. Pompa, karena kering kan, ada Sungai Bengawan Solo potensi, Sungai Cimanu, Sungai Berantas, Sungai Musi, kita pompa airnya. Yang dulunya tanam 1 kali, tidak bisa tanam 2 kali, jadi 3 kali di saat El Nino dan musim kering. Ini yang mengangkat, dibantu oleh TNI, dibantu oleh teman-teman dinas, PPL, dan seterusnya. Jadi meningkat pendapatan petani 13 triliun, tapi biayanya tetap sama aja. Nah nanti anggaran 29 triliun kami kelola hati-hati, sangat hati-hati. 1 rupiah berarti bagi petani. Contoh, perjalanan dinas dikurangi, seminar sudah pasti kami pangkas habis. Kemudian yang tidak produktif, pendampingan yang tidak terlalu penting, seremoni macam-macam, acara hari pertanian, hari macam-macam, aku pangkas. Sederhana aja semua. Dahulukan petani, berikan kepada petani sarana produksi petani, benih, traktor, irigasi, semua yang dibutuhkan petani, insya Allah kami optimalkan. Bahkan untuk petani sekarang, kalau tidak salah, kecuali gaji, aku tidak pangkas. Gaji, lembur pun saya pangkas, tukin aku tidak pangkas, karena itu haknya mereka. Itu kalau tidak salah untuk petani itu 23 triliun. Itu sektor produksi semua, dan pasti menghasilkan. Kami pastikan itu lompatan produksi nanti kita bisa lihat. Bapak punya atau Kementerian Pertanian punya 7 program utama, mulai dari produksi beras, kemudian juga serapan susu dari peternak lokal, kemudian juga pertanian modern dan lain sebagainya. Mana yang paling prioritas? Kalau kita lihat soal ketersediaan beras, tampaknya ini sudah aman ya Pak, karena berdasarkan informasi yang kami peroleh lebih dari 2 juta ton di gudang-gudang juga sudah aman. Selanjutnya apa Pak? Nah, jadi gini, kami harus kolaborasi dengan, harus cerdas menggunakan anggaran. Yang pertama, pangan kita amankan dulu, karena ini vital. Ini nggak boleh ditawar. Ini mutlak, wajib. Oke. Kemudian kami masuk sektor perkebunan. Perkebunan adalah kami melihat yang mana komoditas perkebunan demand-nya tinggi di tingkat dunia, yang berkontribusi memberikan devisa negara dan kesejahteraan petani, yaitu ada 6 komoditas. Apa saja? Kopi, kakao, cengkeh, kelapa, dan seterusnya. Ini yang kami dorong. Jadi bukan bagi roto. Oke? Artinya, ini bisa memberikan devisa, memberikan kesejahteraan pada petani. Kemudian, bergeser ke hortikultura.
hortikultur adalah pangan lestari untuk mensuplai sayur-sayuran, tomat, cabai, pangan bergizi. Oke, kita membangun klaster di mana ada pangan bergizi, di mana ada dapur pangan bergizi gratis ini. Di situ kita membangun klaster, persiapkan bahan bakunya agar ekonomi bergerak di desa. Kerjasama dengan Kementerian Desa. Kementerian Desa punya anggaran pangan 16 triliun. Jadi kami menyiapkan ahli, karena ahlinya ada di pertanian, pendampingan, kemudian memberikan bibit, kemudian ditindaklanjuti oleh desa-desa seluruh Indonesia. Baik. Berarti selain efisiensi tadi, kemudian disalurkan ke yang lebih prioritas atau lebih produktif, kerjasama dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait, misalnya tadi Anda katakan PUPR soal irigasi. Kemudian Menteri Desa, anggaran desa yang 16 triliun. Jadi lebih ringan. Kita cerdas mengelola anggaran. Pak Menteri, soal rantai niaga rugikan petani merasa sangat jauh keuntungannya dibandingkan dengan distributor. Nanti kita bahas lebih jauh di satu segmen terakhir usai jeda.